Berarti dengan adanya pembelokan sejarah atau sampai sekarang belum ada kurikulum yang yang pas atau yang tertulis di dalam satu lembaga pendidikan. Mungkin dengan kalimat seperti ini jenengan mungkin setuju. Pembelokan sejarah. Seakan-akan kita tetap masih dijajah. Jadi sejarah ini ditulis oleh si pemenang. Itu sedekah. Oh. Bukan hanya zaman penjajahan saja. Benar itu. Orde Baru. Benar. Gitu. Orde Baru dia menulis sejarahnya sendiri. Nah, sebagai pemenang. Nah, ngoten niku lho. Akhirnya kan 32 tahun sejarah dibelokne ora krasa. Sejarah menjadi alat penting untuk tadi melanggengkan salah satu kekuasaan tadi terbukti di Orde Baru itu. Wah. Nah, bahkan kalau kita mau mengacu sejarah itu kan tidak hanya peristiwa. Nggih. Kan tidak hanya peristiwa sejarah itu. Nggih. Sastra. Kalau kita mengacu sastra, maka dikatakan tadi, ya Gus Nur juga mengatakan istilahnya apa, Innerland apa tadi, itu kan bagaimana kitab-kitab kuno, seratan-seratan kuno itu juga dibelokkan. Iya. Ketika bukti sejarah itu hilang, kan namanya kitab, kemudian kidung, serat itu terbelokkan, sejarah sudah terbelok dari situ. Oh iya. Makanya bahkan kalau kita melihat bagaimana penghancuran kekuatan pesantren dan pola pikir santri yang kemudian menjadi menurun, itu salah satu tadi kenapa di mainstream sejarah mainstream hari ini resursi jihad tidak muncul, karena memang supaya masyarakat kita yang berbasis Islam, berbasis pesantren itu tidak mengetahui sejarahnya, sehingga yang terjadi adalah pelaku organisasi hari ini juga tidak memahami itu. Kemarin saya sempat ke duriannya Sunan Derajat, itu ngobrol agak panjang. Ini sebenarnya kunci pertama adalah kalau kita bicara NU di Ibnunya. Oh, okay. Ketika Ibnu didasari dengan pemahaman yang kuat, literatur yang cukup, kemudian bagaimana semangat perjuangan itu dimunculkan mulai dini, ini bisa menjadi obat bagi NU supaya NU bisa menuliskan sejarah sendiri, bukan dituliskan. Berbeda loh, sejarah itu ditulis oleh orang lain dan ditulis oleh diri sendiri, itu berbeda sekali. Yeah. Karena apa? Ketika ditulis oleh orang lain atau diri sendiri, kita jangan melupakan faktor objektivitas dan subjektivitas. Ketika menuliskan apapun itu ada bentuk framing secara sadar dan tidak sadar. Ketika bicara framing tentunya mengacu kepada kepentingan. Ketika saya menuliskan HP-nya siapa, kepentingan sudut pandang saya sendiri. Itu kalau bicara kepentingan. Kalau bicara ketidaksadaran adalah kemungkinan pengetahuan saya yang tidak cukup, sehingga data-data yang saya munculkan tidak valid. Tapi karena kekuasaan membackup tulisan ini, yang terjadi adalah ini menjadi bagian sejarah yang memang benar. Okay. Karena kebenaran itu sifatnya adalah subjektif seperti yang kita bicara kemarin itu. Okay. Nah, saya juga pernah membaca begini. Di antara upaya dari kolonialisme untuk tetap mencengkram di bumi Nusantara ini termasuk mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis pemerintahan, didanai oleh pemerintahan. Ketika pondok pesantren maju dengan pengajaran yang sangat, kalau menurut Agus Sunyoto, sangat liberal, sangat bebas dan sangat toleran, dan ini bisa membuat kolonialisme atau penjajahan atau waktu itu Belanda sangat khawatir dengan kekuatan kulturnya di pesantren, akhirnya mendirikan sekolahan umum yang berbasis pada pemerintahan waktu itu, ya. Termasuk organisasi yang ada di bawah di dalam lembaga pendidikan itu. Sampai sekarang kan misalkan masih ada. Kalau dulu di pesantren atau di sekolah-sekolah lembaga yang berafiliasi ke pesantren ada jenjang organisasinya itu IPNU, IPP, NU. Nah, sekarang ada namanya
didirikanlah OSIS di sekolah umum. Nah, terus pengurangan materi tentang keagamaan. Ada beberapa fasilitas-fasilitas yang membuat anak-anak atau anak-anak pribumi waktu dulu itu tertarik masuk ke umum, bukan ke pesantren. Nah, seiring atau selaras dengan sejarah ditulis oleh si pemenang tadi. Jadi pemenangnya ya pemerintahan waktu itu iso ngedek di sekolahan sakarepe dhewe, membelokkan sejarah sakarepe dhewe. Terbukti yang diakui negeri kan sekarang bekas sekolahnya Belanda. Oh gitu. iya. Bahkan sekolah yang asli Nusantara kados pesantren seperti itu dianggap swasta. Ngoten nggih, Gus. Oke, mungkin ini evaluasi juga buat pesantren salaf ya. Nggih. Ini evaluasi juga. Kalau kita mengacu kepada pesantren kuno, itu kan kalau kita mencoba untuk melihat kesejarahan, pesantren kuno itu ya kasultanan ya kasunanan. Oh iya, betul. Makanya kenapa penguasa takut? Karena apa? Ketika pesantren itu benar-benar bisa mandiri dan berdaulat pada dirinya sendiri, tentunya upaya penguasaan, kita bicara penguasaan ya, kemudian upaya pengendalian itu akan kerepotan. Makanya kemudian Belanda itu mencarikan padanan bentuk pendidikan yang kemudian dengan bermain kotor dengan mengatakan masyarakat Indonesia masih buta huruf. Pertama yang dipakai serangan. Bisa baca tulis hijaiyah, bisa baca tulis pegon, dianggap masih buta huruf. Padahal Hanocoroko juga bisa dikatakan untuk bisa membaca kan begitu. Tetapi oleh Belanda didengungkan bahwa masyarakat pribumi itu masih buta huruf. Yang dikatakan melek huruf itu adalah bisa membaca alfabet. Padahal Hanocoroko, alif bata itu kan juga huruf toh sebenarnya. Huruf Jawi itu. Huruf Jawi, huruf Arab kan begitu. Nah, cuman karena memang Belanda punya kepentingan untuk meneguhkan kekuasaannya ataupun meneguhkan penjajahannya, makanya yang diserang adalah pendidikan pertama. Kemudian dimunculkan sekolah yang berbasis dengan modern. Bahkan kalau kita mengacu kepada sejarah kata sekolah sendiri kan dari kata school. Itu kan waktu luang sebenarnya. Longgar. Ketika bicara masalah sejarah sekolah di era Yunani Romawi, itu kan school itu waktu luang yang digunakan oleh para filsuf, kemudian masyarakat untuk belajar bersama. Di sela-sela dia bekerja, ketika dia istirahat, berdiskusilah ini, kan begitu. Nah, konsep school ini kemudian dimutakhirkan menjadi sekolah karena dibentuk dilembagakan. Nah, apapun ketika dilembagakan itu mengalami penurunan kualitas. Penyimpangan orientasi kan begitu. Berdasarkan kepentingan. Lagi-lagi. Makanya kalau kita melihat bagaimana upaya pengkaburan bentuk pendidikan, bentuk pembelajaran dengan menggunakan sistem sekolah itu tadi. Karena di pesantren salaf itu dulunya memang berangkat dari seorang kiai datang pada sebuah wilayah yang dia menjadi sultan dan menjadi sunan. Makanya itu perlu dihancurkan oleh Belanda, bahkan di Urba pun juga seperti itu juga. Karena pada fase itu kalau saya melihat dari segi ini ya, segi objektivitas pemikiran, era Orde Lama dan Orde Baru itu masih posisi rentan untuk melakukan pembelotan dan pemberontakan. Makanya perlu ditertibkan dengan cara penghancuran sistem penguasaan pesantren. Kemudian kalau kita melihat kesekarangan, mungkin orientasi itu bukan bagaimana penertiban, tetapi lebih pada bagaimana pencengkraman. Ketika melihat pesantren dengan sekolah, itu lebih mudah pengendaliannya dengan sistem sekolah. Karena apa? Mulai dari kurikulum sudah dikendalikan. Kita bicara kurikulum dulu. Belum kita melihat sistem wiyata mandalanya.
Wiyata Mandala kan sudah dibakukan. Ya, betul. Harus bentuknya begini dan begitu. Di depan sudah harus satpam, kemudian gurunya harus begini, diseragamkan, bahkan rambutnya juga diseragamkan, sepatunya pun diseragamkan. Ya. Kalau di pesantren nyeker oleh toh. Nah, ya. Karena liberal bebas. Bebas. Sekolah Bahkan kamu. orang dek klambi tidak jadi masalah. Merdeka belajar. Merdeka belajar tenanan. Kalau kita bicara pesantren itu, kalau hari ini belajar merdeka. Monggo Mas, jenengan sing guru Mas. Oke. Sebenarnya saya mencium sebuah niat yang baik sekali ya dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim yang dengan kurikulum merdeka belajarnya ini. Namun dalam implementasinya dan sosialisasinya ke jenjang sekolah maupun guru terjadi sedikit cultural lag mungkin ya, atau cultural shock seperti itu. Jadi belum siap secara administrasi, secara mental, secara SDM dari sekolah sendiri, bahkan guru-gurunya sendiri. Akhirnya yang terjadi, niatan baik dalam merdeka belajar ini belum secara luas diterapkan oleh guru-guru maupun sekolah. Nah, saya sendiri sebagai seorang guru sejarah di salah satu SMA negeri di Ponorogo itu menggunakan kurikulum merdeka belajar sebagai payung saja. Isinya yang menentukan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid itu saya. Tidak adanya buku sejarah yang membahas resolusi jihad, saya ajarkan di kelas. Saya ajak nonton anak-anak itu film Sang Kiai waktu HSN ini. Kemudian bahkan sebelumnya untuk materi pergerakan nasional saya berikan buku karya saya PDF gratis sejarah NU Ponorogo kepada murid-murid saya seperti itu. Jadi kemerdekaan yang saya lakukan itu bagaimana wujud saya dalam memahami niatan baik dari kurikulum merdeka seperti itu, Gus. Nah, mungkin guru-guru yang lain belum istilahnya masih pada step yang aman saja. Oh, gini saja sing nurut kurikulum merdeka, belum berani berinovasi seperti itu atau mendobrak kebiasaan lama. Padahal kebiasaan lama kalau kita mau mendobrak, kita mau berinovasi, berkreasi, boleh saja oleh kurikulum merdeka sebagai payung kita. Seperti itu sih. Terakhir nih Gigi. Siap. Saya pernah membaca juga ada satu sastrawan Indonesia, saya kok lupa namanya itu. Sebesar apapun peristiwa, sebesar apapun seseorang atau tokoh, itu hanya 25%. Kalau tidak ditulis oleh, nggak ada bukti tulis, itu akan hilang. Termasuk resolusi jihad, hubbul waton minal iman. Minimnya sejarah-sejarah tertulis. Dan mungkin karena ada beberapa pembelokan sejarah dari zaman kolonialisme atau di penjajahan. Nah, upaya ini untuk generasi kita ini, bagaimana agar sejarah ini tetap terjaga, tetap ada, terbukti, terus bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya. Kang Kris, monggo sih. Sebagai praktisi guru. Siap ya. Dari saya pribadi yang jelas harus ada stakeholder pemerintah, harus ada kesadaran dari sekolah dan pihak guru. Kemudian kalau kita berharap ke pemerintah pusat, sebenarnya sudah ada jalur itu, cuman dalam sosialisasi ke bawahnya itu belum ada. Jadi kalau saya dulu SMA tahun 2012 ada yang namanya muatan lokal. Muatan lokal itu waktu dulu diajarkan di sana sejarah-sejarah lokal yang ada di Ponorogo. Nah, karena pada kurikulum merdeka ini muatan lokal tidak ada, ada tapi digantikan kalau nggak salah bahasa Jawa sih. Nah, jadi pengetahuan lokal termasuk sejarah, termasuk tradisi pengetahuan lokal, bahasa lokal, Ponoragan seperti itu tidak tercakup dalam
sebuah materi pelajaran yang formal. Yeah. Kalau mau saya ajarkan di dalam materi pelajaran sejarah, itu terbentur dengan materi-materi sejarah nasional. Tidak akan cukup waktunya. Jadi harapan saya nanti melalui MGMP sejarah, kumpulan guru-guru sejarah, lah itu akan menyuarakan apa yang namanya geliat literasi sejarah lokal, khususnya di Ponorogo. Insya Allah ini sudah ada kesadaran dari guru-guru muda khususnya dan guru-guru tua yang mensupport. Jadi ayo guru-guru nom gitu istilahnya, ayo guru-guru muda kita geliatkan penelitian sejarah lokal di Ponorogo. Insya Allah akan terus step by step seperti itu sih. Oke, Bes. Kang Sawir. Kalau saya mencoba untuk merunut dari belakang dulu. Permasalahan awalnya adalah kita terlalu di otak kita sudah tertanamkan bahwa orang Indonesia itu tidak memiliki budaya tulis dan hanya budaya tutur. Ini harus kita negasikan, harus kita tolak mentah-mentah. Iya, dulu ketika teknologi kertas itu belum ada. Jangan lupa sebenarnya sebelum kertas Eropa masuk ke Indonesia, Nusantara sudah punya kertas sendiri loh. Entah itu lontar, entah itu deluang ataupun gedok ataupun kertas ponorogan. Itu kan sebenarnya tradisi literasi itu, tradisi tulis menulis itu sudah jauh sebelum kertas Eropa masuk. Ini harus kita mulai hari ini kesadaran kita tumbuhkan. Kita bukan masyarakat yang malas menulis. Karena di tradisi pesantren kita, kalau saya berani mengatakan karena saya punya data, tradisi literasi masif itu Tegalsari sudah memulai. Karena siapapun yang mampu membuat kertas sendiri dan mampu membeli itu bisa menulis kok. Berarti mampu menulis sejarahnya sendiri. Iya. Ponorogo kota literasi sebenarnya. Iya, karena punya pabrik di Tegalsari tadi. Tahun berapa itu? Gebang di Natarnya itu. Belum lagi kalau kita mengacu kepada ini. Kelemahan dari sistem tutur ya, budaya tutur. Di Ponorogo sebenarnya enak istilah yang menarik ketika lebaran, sejarah. Itu kan upaya mempertahankan memori kolektif tuh. Tapi jangan lupa kita itu sangat-sangat kelemahan kita. Itu kita gampang gumun dengan tokoh. Ketika tokoh itu dengan perawaan yang menarik, kemudian dengan bahasa persuasi yang bagus, kita mudah dibelokkan. Walaupun mungkin di dalam sejarah itu masing-masing keluarga bercerita, mbahmu iki sing masih runtut. Tetapi begitu datang orang baru, mantune, ora lho Mbah. Lek jarine Mbah ini ngeten karena dia punya good looking yang menarik, bahasa tutur yang menarik. Sehingga mudah terbelokkan. Makanya kita perlu menuliskan lagi. Ini kita gempur. Pemahaman bahwa kita hanya punya budaya tutur kita gempur. Yang mana kemudian kita juga harus membangun lagi di entah itu lembaga pendidikan bentuk apapun, entah sekolah atau pesantren, itu mewajibkan murid itu tidak beli buku. Karena hari ini kan wajib beli buku. Yang perlu kita tanamkan adalah membuat rangkuman buku atau membuat resensi buku, resume. Karena apa? Proses menulis itu akan ada proses 3 kali proses. Membaca, kemudian ada pemahaman. Pemahaman ini, ide ini ketika dimunculkan dalam teks dengan material namanya tulisan, ini prosesnya transisi sangat panjang. Tidak gampang loh menuliskan apa yang di otak ini. Ini akan membangun kecerdasan. Betul, setuju. Hari ini apa? Sekolah kayak PDF selesai. Sekolah tuku buku selesai kan begitu. Yang dibaca apa? Latihan soal. Materi di depannya tidak dibaca sama sekali. Bahkan tradisi diskusi. Kalau di pesantren apa jenenge? Sawiran. Kayak jenengku lho. Sawir. Itu kan penting sebenarnya itu. Hari ini kan sudah berkurang sama sekali. Menumbuhkan daya kritis terhadap kalimatnya ora sopan karo guru, ora sopan karo kiai ini. Padahal itu kan penting. Ora sopan ketika majelis itu. Iya, yang terjadi adalah kita hanya menggunakan
tataran pemahaman. Tapi selepas dari majelis itu kita kembali lagi, kita sebagai santri, kita sebagai murid. Saya teringat kata-katanya Rocky Gerung. Kalau istilahnya apa tadi? Etika dalam berpikir itu kita istilahnya tadi bebas, tidak melanggar etika atau norma dalam berpikir. Tapi ketika berperilaku lah itu baru kena pasal itu tadi, melanggar etika dan lain-lain itu. Oke. Sahabat-sahabat, lagu budaya Jagongan pada malam hari ini kali ini sudah sangat seru dan mendapatkan banyak pencerahan untuk diri kita, khususnya generasi muda atau generasi yang akan datang, bahwa sejarah memang ditulis oleh pemenang. Jadilah sebagai pemenang untuk bisa menulis sejarah kalian sendiri. Terima kasih Kang Kris, Kang Sawir sudah hadir di channel kami. Khususnya juga untuk para sahabat-sahabat semuanya, terima kasih telah setia bersama kami. Semoga pencerahan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.